A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun ilal khashiin. Amma ba'd. Hadirin jemaah sholat Jumat yang Allah muliakan, pada Jumat ini saya tidak akan membahas yang tinggi-tinggi. Yang akan saya bahas ini yang kelas elementer, yakni tentang eksistensi sholat dan keuntungannya. Judulnya adalah eksistensi sholat dan keuntungannya. Eksistensi itu artinya keberadaan. Keberadaan sholat ada 5. 1. Sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Bunyal Islam ala khamsin. Dibangunnya Islam dengan 5 perkara. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Jadi setelah syahadat kita sholat. Sholat itu rukun Islam kedua. Jangan sampai kita berangkat umroh, haji, sholatnya belum benar. Najol, loncat. Tidak bagus. Sholat dulu benarkan dengan baik. Ya. Nah, udah agak baik, silahkan umroh, silahkan haji. Oke. Kemudian kata Al-Quran apa? Ista'inu, hendaklah kalian meminta tolong. Bisobri, dengan sikap sabar, wassolat, dan dengan sholat. Sholat itu berisi doa. Jadi kalau orang berusaha sering berdoa tapi tidak sabar, salah. Sabar tapi nggak berdoa juga salah. Jadi hendaklah kita menempatkan sholat sebagai rukun Islam kedua. Berikutnya, sholat adalah sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ya. Waman aqomaha faqad aqomadin. Kalau dia mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama. Ya. Kemudian wa in hadamaha faqad aqomadin. Kalau dia meninggalkan sholat, itu sama dengan meruntuhkan agama. Ya, dia misalnya pakai peciannya peci haji, baju koko, tapi nggak sholat. Malah Islam jadi hancur gara-gara dia. Pakaian haji, sholat tara. Atau pakai jilbab, tapi nggak pernah sholat. Gimana itu? Nah nanti kalau dia nggak sholat, kemudian dia mati, maka haram disolati. Itu beratnya. Tetangga datang, punten Pak DKM, suamiku meninggal, mau dibawa ke masjid, Darul Hikam, mau disolati. Itu orang itu tahu, nggak sholat. Jumat gak jarang itu. Tara sholat ya mah. Bahkan tara Jumat juga. Gimana kita sholati? Kan haram menyolatinya. Nah itu. Jangan sampai ketika hidup tidak mau sholat, ketika mati ingin disolati. Gimana? Itu. Bahkan yang ketiga, sholat itu sebagai pembeda. Pembeda antara muslim dengan kafir. Ya. Apa katanya? Ini ada hadis dari Jabir. Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata, inna baina rojuli wa baina syikri wal kufri as-sholat. Sesungguhnya pembeda antara muslim dengan syirik, muslim dengan kufur, itu sholat. Biarpun namanya neneng Hasanah, neneng muslimah, tapi kalau nggak sholat, ya berarti neneng kafir. Biarpun namanya Abu Muslim, tapi kalau nggak sholat, ya Abu Kafir.
Kalau orang tidak sedekah mungkin tidak seberapa. Tapi kalau nggak sholat, pembeda. Jadi kalau adik-adik mau nikah dengan seorang perempuan, namanya muslimah, pakai jilbab, tapi nggak sholat, ya jangan dikawin. Kenapa? Dia kafir, dia syirik. Nggak cukup beragama Islam, tapi sholat nggak. Sholat, ayo nikah. Nggak sholat, no. Harus tegas. Nanti gimana anak-anaknya? Bisa-bisa anaknya nggak sholat, dibiarkan. Yang berikutnya, sholat adalah dihisab pertama. Awalu mayuhasabu bil abdu as-sholat. Amal yang paling pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya benar, amal lain pun gampang lolos. Tapi kalau sholatnya nggak benar, apalagi belang bentong, maka amal yang lainnya sulit. Ya, jadi Bapak sekalian, jangan main-main dengan sholat. Dan itu sholat, kata Al-Quran, wa innaha, sekunya itu sholat, lakabiratun, akan terasa berat sebetulnya. Ila, kecuali khosyin, orang-orang yang khusyuk. Kalau bagi orang khusyuk, tidak berat sholat. Bagi orang yang fasik, berat. Apalagi sholat subuh. Kalau kita sholat subuh masih berat, berarti sangat mungkin di hati kita masih ada sifat munafik. Orang munafik itu dua beratnya, sholat isya dengan sholat subuh. Jadi kalau kita masih berat sholat isya, sholat subuh, jangan-jangan hati kita masih munafik. Munafik itu mau beramal kalau kelihatan. Jadi kalau si A itu sholat tahajud dan saum sunat, si A sholat tahajud dan saum sunat, hampir dapat dipastikan dia nggak munafik. Kenapa? Sebab tahajud siapa yang melihat? Saum sunat siapa yang lihat? Kalau beramal seperti itu, insya Allah nggak munafik. Tapi sebaliknya kalau dia sholat isya aja berat, sholat subuh aja berat, apalagi tahajud, maka dia bisa mungkin masih munafik. Ciri aja. Kalau di hati bapak, adik-adik, masih hoream sholat subuh, jangan-jangan masih munafik. Kalau mati, hati-hati. Gitu. Jadi sekali lagi, ada 5 eksistensi ibadah sholat. 1, rukun Islam yang kedua adalah pembeda, yang ketiga adalah yang kelima itu ialah sholat itu tidak ada qadha. Sholat gak ada qadha, yang ada saum. Oke, apa itu qadha? Qadha itu adalah menyengaja untuk tidak berbuat sesuatu, menyengaja untuk tidak puasa misalnya. Kenapa ibu nggak puasa? Saya haid, saya nifas. Oke, sengaja kan nggak puasa. Nanti di hari yang lain diqadha, betul. Kalau sholat nggak ada begitu. Saya sekarang sengaja tidak sholat Jumat, aja minggu depan didobel. Gimana dobelnya? Saya sekarang sengaja nggak sholat duhur, nanti aja kalau nanti lain waktu nggak bisa. Apa dalilnya? Kunna nu'maru bi qada'i shaum walam nu'mar bi qada'i salat. Kami kata Umayyah kami diperintah mengqada saum, tapi kami enggak diperintah mengqada salat. Gimana kalau gini? Ketiduran. Duhur ketiduran, pas bangun maghrib. Duhur lewat, asar lewat. Ya sudah, salat saja ketika ingat. Ketika bangun, nasya, lupa atau ketiduran, sholat ketika ingat, ketika bangun. Itu kan qadha, bukan. Itu bukan qadha, tapi kifarat. Kan kalau qadha tadi sengaja meninggalkan, ya, ini enggak, ketiduran, lupa. Jadi bukan sengaja. Kalau begitu bukan qadha, tapi kifarat. Kifaratun biha. Begitu bangun jam 8 pagi.
Belum sholat subuh, segera bangun, wudhu, sholat. Qadha bukan, kifarat. Begitu bangun maghrib, tadi kamu udah main bola, asar lewat, maghrib lewat, asar tuh. Ayo bangun, sholat. Qadha bukan, kifarat. Jadi kalau saum qadha, tapi kalau sholat kifarat namanya. Yang kedua sekarang, tentang manfaat sholat. Ada 5. Satu adalah hidup menang. Hidup menang. Jadi ketika ada adzan, Allahu Akbar, kata setan korin, Bapak yang ke masjid, hujan, licin, nanti aja sholatnya, jangan sekarang. Mau sholat, jangan Bapak, nanti sakit. Mau Bapak sholat, menang Bapak, lawan korin, setan korin. Akhirnya apa? Sholat, Allahu Akbar. Begitu Bapak mengatakan Allahu Akbar, maka Allah meletakkan semua dosa Bapak. Dosa apa? Allah, semua dosa. Disimpan di apa? Harosi di atas kepalanya. Atau unukik di atas punggungnya. Tapi ketika dia ruku, maka semua dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruku dan sujud. Oleh karena itu maka kalau Bapak ruku, sujud, hendaklah ruku sujudnya lama. Kalau sendirian, kalau jadi imam, jangan, bijaksana. Allahu Akbar ruku, maka semua dosa akan digugurkan oleh Allah. Nanti sujud, Allahu Akbar sujud, gugurkan lagi. Lama-kelamaan jadi habis. Jangan sampai maksiat terus, sholat enggak. Yang hebat itu, maksiat enggak pernah, sholat terus. Sehingga yang digugurkan bukan dosa, malah nambah pahala. Hari ini pahala kita 100, besok 200, terus nambah pahala. Tapi kalau punya dosa, sebagiannya dipakai untuk menghapus dosa. Innal hasanat yudhibna sayiat. Amal yang soleh, amal yang baik menghapus amal yang buruk. Jadi orang yang suka sholat itu sudah menang. Antara lain menang melawan setan. Yang kedua, kalau orang sholat jiwanya tenang. Jiwanya tenang. Kalau Bapak lagi marah-marah, emosi, kesel ke orang, berarti sel-sel tubuhnya lagi acak-acakan. Tapi kalau marah acak-acakan sel tubuh itu. Kata hadis, kalau kamu marah, emosi, ayo wudhu. Udah wudhu, sholat. Dengan sholat, maka dikir. Dengan dikir, maka semua sel tubuh akan kembali tersusun rapi. Sehingga orang yang suka sholat mah tenang. Jadi kalau Bapak ada amarah, kesel, sholat Pak. Sholat. Agar tenang. Yang ketiga, dengan sholat itu perasaan senang. Perasaan senang. Bapak misalnya bangun malam, tahajud nih. Udah tahajud, berdoa, berzikir. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'al muslimin. Ya Allah, berikan kami jalan awal yang baik, jalan tengah yang baik, jalan akhir yang baik, dan berikan kami pemimpin yang menolong. Itu. Terus kita masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, terus sholat subuh, terus berzikir. Terasa senang. Kalau ketinggalan aja sholat subuh berjamaah, wah gelisah, gak enak. Nah, senang itu adalah emosi positif. Kalau sering-sering senang, maka ke jiwa kita akan masuk emosi positif terus. Itu akan menggeser emosi negatif. Maka akan sehat. Iri, dengki, dendam terbuang. Kenapa? Ikhlas, pemaaf, senang. Jadi yang ketiga adalah keuntungan sholat adalah perasaan senang. Yang keempat, dengan sholat maka aura wajah cemerlang. Aura wajah cemerlang. Apa kata Al-Quran? Simahum fi wujuhihim min asar sujud. Pada wajahnya terlihat bekas-bekas sujud. Biarpun dia kulitnya hitam, tapi kalau suka sholat, hitamnya hitam cemerlang.
hitam bercahaya. Kalau nggak sholat, hitamnya beda. Hitam caketrek, hitam rumek, hitam gitu aja lah. Jadi kalau wajah kita rumek, caketrek, tidak bercahaya, hati-hati itu. Jangan-jangan sholatnya nggak benar. Itu. Ya, bukan tanda hitam di sini, di jidat. Kalau tanda hitam di sini, karena apa? Kulitnya sensitif. Bukan gara-gara rajin tahajud. Banyak yang rajin tahajud, jidatnya nggak hitam. Tapi ada aura wajah cemerlang. Bukan glowing ya. Kalau glowing mah itu mah karena obat, kosmetik. Ini bukan. Bercahaya aja. Wah beda. Coba lihat. Orang suka sholat, beda aura wajahnya. Itu keempat. Yang kelima, keuntungan orang sholat itu di akhirat tubuhnya bercahaya terang benderang. Di akhirat tubuhnya bercahaya terang benderang. At-Tahrim ayat 8. Ya. Nuruhum yas'a bi aidi wa ma'idum. Dan dia punya apa? Punya cahaya yang menyebar di depan belakangnya. Tapi cahaya beda-beda. Si suaminya misalnya cahayanya seperti lampu 100 watt. Tapi si istrinya bercahaya seperti 1000 watt. Kok beda ya, Maya? Papa cuma segini, mama segitu. Si papa cuma bisa menerangi 10 meter. Si mama bisa menerangi 1000 meter. Kenapa beda? Beda amalan mungkin. Mungkin si bapak tahajudnya hanya cukup witirnya 3 rakaat per malam. Si ibu 11 rakaat. Ya beda cahayanya. Ini orang yang percaya masih juga menyesal. Ya Allah, kenapa aku tidak banyak sholat? Ya, agak percaya kayak si itu. Karena udah masuk akhirat. Gimana? Ya, jadi kalau sekarang Bapak ingin bercahaya dari sekarang. Ya, sekarang mah nggak bercahaya. Kalau sekarang bercahaya malah jadi masalah. Nanti di akhirat bercahaya. Sekarang mah ada aura. Jadi kelihatan, ini orang suka sholat nih. Kenapa? Lihat cahaya wajahnya. Lihat aura wajahnya. Gitu. Jadi ada 5 keuntungan orang sholat. 1 adalah hidup menang, jiwa tenang, perasaan senang, aura wajah cemerlang, di akhirat bercahaya terang benderang. Gampanglah itu 5 menghafalnya. Ya.